Untuk membuat Face Me kamera, kalian bisa memilih format gambarnya dalam bentuk PNG atau JPEG. Nah, perbedaannya di mana? Kalian akan lihat sendiri. Di sini saya punya gambar yang pertama adalah PNG dan yang kedua adalah JPEG. Saya masukkan sekarang gambar tersebut ke dalam SketchUp. Oke, satu. Yang ini untuk gambar yang berbentuk JPEG dan yang ini yang berbentuk PNG. Oke, nah disinilah perbedaannya. Kalau yang berbentuk PNG, belakangnya sudah transparan, tapi yang berbentuk masih JPEG, dia masih ada background-background di belakangnya. Itulah perbedaan keduanya untuk format gambarnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan berdirikan kedua objek gambar tersebut. Oke. Ya, kita sudah mendirikan keduanya. Kemudian kita di sini harus explode gambar tersebut agar bisa masuk ke dalam material editor. Explode. Oke. Setelah ini gambar tersebut terexplode, kemudian selanjutnya kita akan mengcrop gambar ini. Yang pertama saya akan adalah untuk yang berformat PNG. Saya crop gambar tersebut mengikuti bentuk dari tampilannya. Oke, seperti ini. Karena ini bentuknya adalah sudah transparan belakangnya, maka kita nggak terlalu mendetail, tidak akan masalah. Oh ya, tapi sebelumnya, sebelum saya cropping, kenapa kok gambar tersebut harus cropping? Disinilah akan kalian lihat perbedaannya. Yang di cropping dan yang belum. Yang pertama, kalau formatnya ini masih istilahnya meskipun transparan ada gambar pohon, tapi kalau kita nggak cropping dari gambar tersebut, nah ini kalau dikasih bayangan akan seperti ini. Nah bentuknya adalah kotak, jadi tidak bisa membentuk dari gambar pohon tersebut. Makanya kita harus mengcropping gambar itu. Oke, kembali lagi. Nah, di sini saya akan teruskan, saya akan mengcropping sekeliling dari gambar pohon. Ya, kita kasih line keseluruhan, mengikuti polanya seperti ini. Oke. Nah, kalau tidak istilahnya ini kan kalau setelah saya crop ini kan yang bagian ada gambar dia masih kelihatan gambar, tapi yang sudah tercrop di sini akan hilang dari objek gambarnya tersebut. Itu berarti tidak ada garis yang miss. Tapi kalau dia tidak bisa hilang, berarti ada garis yang miss. Oke. Nah, apa itu garis miss? Garis miss itu seperti ini sebetulnya. Waktu kita membuat sekeliling dari garis dari sekeliling dari objek tersebut, kita tidak mengenai objek gambarnya, tapi keluar dari objek gambarnya. Ini saya belum mengalami, jadi agak susah menceritakannya. Nah, seperti inilah kasusnya biasanya waktu kita sedang pengcropping. Nah, ini oke, ini saya cropping keseluruhan. Nah, nanti akan kalian lihat bagaimana kalau garis tersebut miss atau
keluar dari objek gambar. Ya, nah ini tidak hilang kan? Nah ini berarti ada garis yang meleset. Nah itu kalian lihat di sini ada 2 garis yang meleset. Nah di sini kalian bisa garis kembali, kita hapus garis yang meleset tersebut. Ya seperti ini. Kemudian, nah ini juga kita bisa hapus. Kalian tidak usah bingung mengalami kejadian seperti ini. Nah, kita teruskan sisi satunya. Ya, untuk mengcropping ini sebetulnya tergantung dari ketelatenan kalian ya. Kalian kalau suka yang mendetail-mendetail ya kalian untuk bagian-bagian dalam kalian bisa cropping. Tapi kalau ini saya karena untuk penjelasan yang singkat, jadi saya nggak terlalu mendetail untuk bagian-bagian di dalamnya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Saya akan membuatnya secara cepat. Nah. Oke. Ini juga bagian bawahnya saya cropping. Hal ini sebetulnya kalau untuk membuat Fishme ini sebetulnya menguntungkan karena kan kadang waktu kita membuat modeling di SketchUp kita harus memasukkan objek orang, pohon. Nah, itu yang kadang kita kan mencari objek tersebut di warehouse, tapi kalau tidak ada terpaksa kita harus memasukkan objek tersebut. Cuman kadang kalau waktu presentasi kita bisa masukkan objek tersebut, gambar-gambar pendukung ini setelah render. Tapi kan itu harus proses dulu. Padahal kita harus presentasinya misalnya di dalam SketchUp langsung. Ya, kita bisa memanfaatkan cara seperti ini. Kita bisa memasukkan objek-objek yang di warehouse tersebut tidak ada, kita bisa masukkan dalam bentuk JPEG atau PNG. Tapi objek tersebut bisa mengikuti kamera kita. Ini masih ada yang miss. Nah, ini ada. Ya, kadang kerepotannya ya seperti ini. Garisnya agak miss. Nah, tapi tidak masalah. Oke, ada lagi di bagian memang agak perlu ketelitian. Ya. Oke, ini garisnya sudah hilang. Kemudian setelah garis ini hilang, kalian bisa membuat objek tersebut mengikuti kamera dengan cara membuat dalam bentuk komponen. Yaitu kita klik kanan, kita make komponen. Di sini kita klik bagian always face camera agar dia objek tersebut mengikuti kamera kita. Kemudian set komponen axis. Saya set pada bagian tengah agar dia rotate-nya pada bagian tengah. Kalau kita di sini nanti rotate-nya dia memutar seperti lingkaran. Tapi kalau di bagian ini dia akan objeknya memutar di di sumbunya. Oke. Klik 2 kali agar masuk ke dalam create komponen lagi, kemudian kita pilih create. Oke. Nah, disinilah objek tersebut sudah mengikuti kamera kita. Nah, kemudian kalau kita cek di shadow-nya, dia sudah mengikuti dari
gambar tersebut shadow-nya. Jadi sudah tidak kotak lagi. Ya, ini yang untuk PNG sudah jadi. Kemudian saya akan beralih ke yang dalam bentuk JPEG. Nah, formatnya sama, cuman di sini untuk croppingnya agak mepet dengan apa ya istilahnya gambarnya tersebut. Karena kan background di belakangnya agar tidak ikut di apa namanya tampil. Kita cropping gambar objek tersebut. Oke. Nah, ini saya lakukan secara cepat, jadi mohon maaf kalau apa namanya kurang rapi. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Cropping sekeliling dari gambar tersebut. Ya. Oke. Ya, ini apa namanya kalian bisa menggunakan apa namanya yang lain untuk arts lengkung ini untuk membuat objek di bagian kepala. Nah, cuman karena ini saya tidak terlalu detail, makanya saya hanya membuat garis cara menggunakan segmen. Jadi nggak nggak terlalu bulat. Biasanya harusnya kita pilih ini, kita lengkungkan. Nah, itu jadi objeknya agak rapi. Oke. Oke. Dan yang bagian dalam sudah kita crop juga. Oke. Ya, yang di sini juga sama. Ya. Nah, sekarang kita copy. Oh, ini masih ada yang belum tercopy. Nah, ini masih ada yang meleset ternyata. Ya, kelihatan. Oke, kita cari lagi objek yang mana. Oh, ini bagian atas masih ternyata. Oke. Ya, nah ini sekarang sudah lepas dari objeknya. Nah, letakkan di tengah juga sama. Nah, kemudian sama seperti yang format PNG tadi, kita klik kanan. Kita di sini pilih Make Component Create. Always face camera, set component axis. Kita letakkan di tengah. Klik 2 kali. Kemudian create. Nah, sekarang fotonya sudah mengikuti kamera kita. Kita cek dengan shadow-nya. Nah, shadow-nya sudah membentuk bayangan orang tersebut. Ya. Nah, dan kita bisa masukkan dua objek tersebut ini ke dalam bentuk bangunan yang kita buat. Nah, di sini saya sudah siapkan
Kemudian kita masukkan, kita paste. Nah, oke, untuk ketinggian dari objek kalian bisa menggunakan scale. Jadi kita bisa katakanlah proporsional orang tersebut. Sini saya masukkan jadi 160 lah. Oke, ya kurang lebih sekian. Nah, kita masukkan objek ini ke dalam bangunan. Kemudian di sini pohon kita bisa letakkan di sini. Kita bisa atur ketinggiannya. Nah, beginilah. Kita flip. Nah, oke. Kita bisa atur menggunakan scale untuk proporsionalnya. Oke. Ya, objek fish kamera sudah selesai. Semoga kalian paham atas penjelasan saya. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa tulis komentar di bawah. Saya akan bantu untuk menjawabnya. Dan bila kalian suka dengan channel saya, kalian bisa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa selalu update terbaru dari hal-hal yang saya jelaskan di channel saya. Oke guys, sampai bertemu di trik SketchUp lainnya, dan jangan lupa untuk selalu berkarya.